Belum? Ya, ini baru start. Ya? Oke, ini baru start. Oke. Ya. Oke, untuk jurnal sendiri sebenarnya kita adalah salah satu software di mana kita punya satu perusahaan besar yaitu namanya Mengkari. Mengkari ini memang merupakan salah satu platform yang berbasis karena hari ini sudah punya 3 produk, yaitu ada Talenta, ada jurnal, sama Klik Pajak. Kalau Talenta mungkin lebih ke software untuk HR, payroll, dan sebagainya. Kalau jurnal lebih ke accounting-nya, dan Klik Pajak ini untuk pajak dan sebagainya. Nah, kebetulan karena hari ini aku sebagai account executive dari jurnal, jadi aku akan lebih menjelaskan kepada teman-teman semuanya jurnal itu apa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di layarnya sendiri ini, jurnal dashboardnya seperti ini ya. Jadi kayak untuk laporan keuangan segala macam semuanya sudah bisa menggunakan jurnal. Nah, jurnal sendiri punya fitur-fitur terbaiknya. Dimana kalau teman-teman perhatikan di layar sini, kita punya real-time business dashboard. Jadi semua pelaporannya itu real-time. Terus kita juga punya 38 jenis laporan keuangan, dimana baca, semuanya itu lengkap di dalamnya. Terus kita juga punya modul penjualan dan pembelian, kita juga bisa mengelola pajak karena kita sudah integrasi sama pajak tersebut. Ada juga kita bisa untuk memonitor inventory dan gudang, kita juga sudah bisa langsung rekonsiliasi dengan bank, kita juga sudah bisa langsung melihat manajemen aset dan depresiasinya, serta kita juga sudah punya aplikasi berbasis mobile, jadi bisa di-download di iOS maupun Android. Gitu. Nah, kita bisa bilang bahwa jurnal ini merupakan accounting software ya the best di Indonesia karena yang pertama kita berbasisnya cloud. Seperti sekarang nih banyak yang WFH, kita bisa menggunakan jurnal sebagai salah satu software kita karena online. Jadi nggak perlu lagi secara offline, terus kita harus buka dari laptop dan sebagainya. Tapi di mana aja, kapanpun, selama kita punya akses internet, kita bisa buka jurnal. Dan aksesnya lebih fleksibel. Terus biayanya juga terjangkau teman-teman, kita dari 199 sampai 599.000 per bulan. Kita juga selalu update fitur-fitur terbaik jurnal sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita juga sudah integrasi dengan beberapa partner, ada dari POS, dari bank, semuanya kita juga sudah integrasi. Terus kita juga punya support tanggap dan implementasinya gratis. Jadi kita punya live chat, di mana kalau teman-teman punya kendala, teman-teman bisa langsung chat aja. Jadi nanti semua kendala teman-teman bisa dijawab oleh dari supportnya jurnal. Serta kalau misalkan teman-teman nanya, kalau misalkan berbasis cloud, aman nggak ya? Kita berani jamin semuanya itu aman karena kita sudah ISO 27001. Gitu. Nah, industri apa aja sih sebenarnya yang cocok untuk menggunakan jurnal? Sebenarnya sejauh ini semua existing industri kita itu kebanyakan dari, kalau bisa dibilang hampir 70-80% dari food and beverage. Tapi sebenarnya jurnal itu bisa dipakai semua industri, perusahaan, mau retail, distributor, profesional, kontraktor, properti, semuanya bisa menggunakan jurnal. Nah, ini beberapa partner integrasi kita. Kalau dari POS, kita sudah integrasi sama Moka, Pawon. Terus kalau dari bank sendiri, kita ada Bank Mandiri, BCA, BNI, dan CMB, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini beberapa sampel pengguna jurnal. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak pengguna kita, sudah hampir 100.000 user di seluruh Indonesia. Dan memang kebanyakan seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita kebanyakan dari food and beverage. Dan ini untuk harganya jurnal ya. Jadi kita punya 3 paket, ada Enterprise, ada Pro, dan Starter. Ini semuanya berlangganannya per bulan bisa, mau per 3 bulan, atau langsung ambil setahun juga bisa. Gitu. Nah, untuk buat teman-teman hari ini, kalau misalkan nanti ada yang mau nanya-nanya tentang jurnal, atau misalkan penasaran pengen trial jurnal, jangan lupa menggunakan promo code Optimum, supaya teman-teman bisa mendapatkan free trial, dan juga mendapatkan harga spesial. Khusus buat teman-teman yang menggunakan promo code dari Optimum. Ya, paling aku rasa sekian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak Tiara. Oke. Lanjut lagi ke topik pembahasan kita hari ini. Ini kita hari ini bakalan berbicara mengenai bagaimana sih strategi untuk tetap bisa menjaga kesehatan keuangan dan tetap produktif. Salah satunya adalah dengan emergency fund. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Pak Jimmy Chu. Oke, Pak Jimmy Chu, bisa langsung aja di share screen untuk materinya supaya teman-teman bisa langsung. Ya, sebentar ya. Baik. Oke, semua terima kasih untuk hadir, untuk ada jam 3 sore ini.
di acara bisnis, di acara dengan title Business Emergency Fund, Handle the Unexpected. Sebenarnya saya lebih handle di unexpected-nya. Emergency fund-nya itu lebih ke Pak Willy Sanjaya. Ya Pak, ya betul ya Pak. Ya Pak. Ya, jadi kita mau bicara agak sedikit santai. Tapi sebelum kita mulai, saya mau perkenalan dulu secara singkat latar belakang saya dan pekerjaan saya sekarang ini. Nama saya Jimmy Chiu kepanjangannya. Saya sarjana ekonomi dan ada gelar ACPA dan ada CBC juga. Nah, sebelumnya saya bekerja di luar, 7 tahun di luar, di China, Kanada, US, dan Prancis. Dan sejauh ini pengalaman saya berada di bidang manufacturing, perpabrikan, dan bagian produksi. Tapi lebih ke arah accounting dan cost, gimana kita memanage keuangan di dalam internal perusahaan. Nah, karir terakhir saya sebelum saya fokus ke Optimum ini, saya dipercaya untuk megang perusahaan di Kanada dengan jumlah aset 200 triliun. Nah, 2,2 triliun, sorry. Tapi emang nggak mudah, karena emang perusahaan gede, banyak faktornya, banyak variabelnya, ya, tapi itu jadi pengalaman buat kita untuk belajar. Nah, sekarang saya mendirikan kantor konsultan di bidang akuntansi, Optimum, yang bergerak memberikan jasa, accounting service, tax, ada juga outsource payroll, dan lain-lainnya. Kemudian kita mau masuk ke topik. Kita tahu, sebenarnya saya mau bahas sedikit tentang apa sih yang terjadi di dunia ini. Dan beberapa orang mungkin udah agak stres karena banyak terima atau banyak baca news, semuanya jelek, semuanya hancur, kayak semuanya kok susah, semuanya downgrade. Nah, jadi bukan saya artinya mau kasih gambaran ini supaya Bapak Ibu lebih stres, tapi lebih kasih ke big picture saja. Jadi kita tahu nih, selama ini update terkini dari jumlah korban jiwa dari COVID ini dikonfirm 3 juta orang per hari ini. Ya, 3 juta orang lebih 41.000. Nah, kita itu ada di urutan ke 37 dari 210 negara. Jadi sebenarnya nggak terlalu buruk dibandingin US, dibandingin Eropa, Italia, dan bagian Timur Tengah gitu. Nah, ini gambaran singkat aja. Kemudian posisi kita ada di sekitar 3.869 orang. Dan saya sebenarnya lumayan senang karena kita bisa lihat total yang sembuh sudah lebih banyak daripada total yang meninggal. Itu menurut saya udah kabar baik. Nah, ini gambaran dunia dan Indonesia. Dan apa sih sekarang kita mulai masuk kenapa COVID ini menjadi banyak dampak bagi dunia, terutama di sektor kesehatan dan ekonomi. Nah, terus terang ya kita bisa lihat langsung kerugian atau dampak ekonomi bagi Indonesia. Kerugian di pariwisata adalah kerugian paling berat. Kemudian ekspor-impor mengalami gangguan. Ada juga PHK tenaga kerja industri, termasuk di dalamnya ya ada ojol, ada Grab, dan lain-lainnya. Perdagangan bursa, saya juga ada update lah dari beberapa grup teman-teman yang memang berkecimpung di bidang financial, tapi di bagian stock market. Ini semua seperti balik ke 5 tahun lalu grafiknya gitu loh. Jadi mengalami kemunduran sampai sebegitu jauh. Dari indeks saja mundur sampai 1.000 basis point gitu loh. Nah, terus ini dari pakar. Ya, saya quote aja, saya ambil dari berita yang saya rangkum dari Sri Mulyani sendiri, lebih dari 1,5 juta orang atau 90% dari 1,5 juta itu dirumahkan. Dan dari 90%, 10%-nya kena PHK. Nah, terus juga dari segi atau sektor pariwisata, kita bisa lihat 12.000 penerbangan dibatalkan di 15 bandara. Itu lumayan parah menurut saya. Dan berdampak langsung ke 7 triliun per bulan kerugiannya di bidang pariwisata dan ya penerbangan, aviation. Ada sekitar 6.000 hotel turun hingga 50%. Saya juga kadang pengen senang juga gitu lihat Ritz-Carlton, kayak Hotel Mulia, itu murah-murah semua itu. Kalau Bapak Ibu mau nginep, itu saatnya sekarang, cuma ada resikonya. Harus sering-sering semprot sini sana. Ya? Iya, lagi murah, nih seneng jadinya. Cuma berhati-hati. Nah, kemudian ini dari data ekonomi
dari kata data. Saya suka baca kata data dan ada opini, karena informasinya menurut saya lumayan lengkap dan lumayan representatif. Ini langsung dari data analis Moka. Dia bilang ini lebih ke UMKM sebenarnya, dampak paling besar di toko offline sebenarnya. Nah, ini meliputi yang lumayan terkena dampak adalah sektor kuliner yang mengalami penurunan pendapatan harian hingga 37%. Dari segi fashion atau ya fashion 35%, layanan kecantikan anjlok 43%. Dan juga ada juga menunjukkan penggunaan jasa layanan antar makanan meningkat hingga 30%. Ya, karena kita keadaan seperti ini, semua maunya online. Jadi, dari poin pertama kita lihat dampak paling besar. Ntar saya ini dulu deh. Paling besar ada di toko offline. Berarti kita bisa lihat keywords-nya di sini kan toko offline. Nah, nanti kita dari toko offline ini saya akan masuk ke strategi bagaimana kita menghadapi dampak ekonomi ini, dan toko online sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk kita bisa survive. Nah, kita bisa lihat ya dari dampak ekonomi ini. Nah, sejauh ini saya juga nggak mau ngomong terus tapi kelihatannya sepi. Apakah semuanya buruk? Menurut Bapak Ibu gimana nih? Apakah semuanya buruk atau ada yang baik? Ini bisa dilihat chatnya ya? Ya. Iya betul. Nah ini saya ada lihat nih chatnya nih. Ayo semuanya baik atau buruk? Nah betul tuh dari Pak Andita ya, Aditya. Ada yang Ya. pasrah tuh, Pak. Ada yang pasrah. Jangan pasrah dulu dong. Kita hadapi ini bersama kok. Hampir seluruh dunia ini terkena dampak. Oke, saya lanjut ya. Benar tadi kata Pak Aditya, sebenarnya bentar. Nah, ini. Jadi nggak semuanya buruk. Cuaca dan iklim itu berangsur membaik. Di China yang tadinya terlalu polluted, di New York terlalu polluted, di Eropa juga ada bagian negara atau state di US yang sekarang tuh mengalami perbaikan dalam cuaca dan iklim. Karena tempatnya less crowded lah ya, jadi nggak terlalu ramai. Jadi ya nggak banyak mobil, nggak banyak lalu lalang, nggak banyak bus, pariwisata dan lain-lain, jadi lebih baik. Nah, nggak cuma itu doang, ada satu lagi, beberapa kalangan malah semakin diuntungkan. Nah, sini saya mau lihat juga, pasti ada di keadaan seperti ini industri-industri yang makin diuntungkan. Malah kita nggak usah jauh-jauh gitu. Industri rumahan itu makin diuntungkan. Jadi saya mau show deh slide berikutnya. Ini yang menurut saya industri yang ada potensial struggle lah, jangan bilang loser lah, struggle. Dan ini adalah potensi yang di benefit atau mengalami advantage, kelebihan. Sebentar ya, ini ya. Kita bisa lihat nih, industri pertama medical supplies, yaitu pasti karena semua orang butuh masker, semua orang butuh antiseptik, ya kan? Makanya industri ini sekarang saya dengar terakhir dari beberapa kawan saya untuk order ventilator sampai kepusingan memenuhi ordernya, sampai dia beli mesin baru untuk memproduksi alat ventilator. Di mana beberapa industri seperti yang lain-lain nih, turis atau beberapa otomotif malahan atau construction kepusingan gitu loh. Food processing, saya ya lucunya nih di Instagram saya, walaupun saya nggak banyak teman, maaf aja, tapi semua teman saya hampir 80% itu berubah semua, jadi jualan makanan, semuanya kayak beli bahan mentah langsung proses, langsung kita jualan nih ini itu. Nah, itu tuh food processing, itu bagian dari food processing atau retail. Dan saya riset sedikit mengenai apps. Nah, ini sebenarnya masuk ke ICT dan e-commerce sih. Jadi apps dari kebutuhan bahan pokok, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Sayur Box. Nah, atau Tani Hub. Sekarang udah ada 10-11 aplikasi baru. Dengan tingkat dan yang udah exist kayak Sayur Box dan beberapa yang apps yang bergerak di bidang bahan pokok ini naik usernya sampai 100%. Ada yang sampai 10 kali lipat usernya. Karena semua orang beli udah nggak mau ke
pasar swalayan karena takut interaksi. Jadi semua beli online. Itu jatuh ke e-commerce. Dan nggak heran lagi kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya yang sekarang kita pakai deh, Zoom. Itu masuk ke golongan ICT, Information Communication Technology, Eric Yuan. Bisa di Google sendiri. Saya udah nggak perlu cerita, itu orang bisa kekayaannya meningkat hingga berpuluh-puluh persen, beratus-ratus% gitu loh, karena kejadian ini banyak yang diuntungkan. Apa sih? Ya, terus personal healthcare sama juga. Nah, inilah kita bisa lihat dari sini industri mana saja yang mengalami struggle atau yang sebenarnya di dalam hal ini yang mengalami keuntungan. Dan jadi setelah kita udah dengar nih semua banyak informasi, ujung-ujungnya dari seminar ini kita harus tahu ya ada informasi yang good to know, ada yang kita tahu need to know. Dan jadi dari need to know itu kita bisa take action. Jadi setelah kita dapat informasi, apa nih yang kita bisa lakukan? Nah, slide berikutnya adalah without an emergency plan, your business can end up in garbage gitu loh. Jadi kita harus punya emergency plan. Jadi kita harus punya action plan sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapat informasi? Apalagi kita bergerak di sekarang ini industri 4.0, di mana semuanya database, semuanya big data, semuanya information. Kalau informasi yang kita dapat banyak, kita bisa take action berdasarkan informasi yang kita punya, dan itu valid. Asal informasi yang kita peroleh jangan dapat dari source yang tidak bisa dipercaya. Makanya hati-hati juga. Iya, makanya hati-hati juga kalau banyak baca berita. Lihat source-nya apa, background dari publisher ini tuh terpercaya apa enggak, atau ada hal-hal buruk sebelumnya. Makanya semua itu bisa di Google. Oke, sekarang kita masuk action plan karena waktunya harus cepat. Action plan di sini saya cuma bikin 2, yaitu action plan 1 untuk setup budget, yang kedua adalah adapt to new business model. Walaupun cuma 2, tapi yang nomor 1 ada 3. Jadi Bapak Ibu bisa take notes. Saya akan go through pelan-pelan. Pertama kita go through ke setup budget ya. Jadi setup budget di sini tuh maksudnya apa gitu yang pertama. Kita udah tahu nih, company kita mungkin sekarang ada yang up and down atau mungkin lagi down. Nah, kita bisa tahu keadaan company kita ini seperti apa. Kita bisa forecast kok ke depan. Untuk terutama ada yang nanya saya, kalau gitu kita oke, saya bisa setup budget, tapi kebutuhannya untuk apa gitu loh. Karena kita tahu sekarang ini kan lagi susah. Jadi di forecast sampai sejauh mana perusahaan kita nih bisa bertahan. Dan forecast itu kalau bisa melampaui 6 bulan kalau menurut saya di sini. Karena kita nggak pernah tahu kapan COVID ini berakhir. Banyak desas-desus dari Israel, dari Australia, dari Kanada yang bilang udah menemukan cure-nya gitu. Tapi mereka itu butuh waktu sebenarnya untuk membuktikan hipotesa mereka dan juga serum mereka untuk bekerja gitu. Tapi beberapa ekonom, beberapa ahli medical, mereka bilang nggak bisa secepat itu, at least 6 bulan. Nah, makanya saya ambil di sini 6 bulan karena ada basis seperti itu. 6 bulan sampai setahun lah. Nah, kita bisa lihat nih pergerakan company kita. Oh, dalam waktu 6 bulan sampai setahun, apa sales-nya misalnya menurun nih dari yang sebelum COVID dan sesudah. Oke, kita pakai yang real data setelah COVID. Bisa nggak kita stipulate? Kita tarik datanya, sales bulan Maret sampai Desember, kira-kira gimana? Itu tinggal bermain di angka saja, sebenarnya mudah. Dan juga pengeluaran apa saja sih yang mungkin kita bisa taruh gitu loh. Sementara ini forecasting aja normal. Nah, kemudian kita bisa lihat apa yang bisa kita kurangin. Dan juga maju ke poin berikutnya yang nomor 2, cash priority. Maksudnya setelah kita buat forecast, kita udah tahu sales kita berapa, kita udah tahu expense kita berapa, yang esensial itu harus dikedepankan. Yang benar-benar esensial dan kritikal maksudnya, kalau expense ini kita nggak expanding, production kita atau kegiatan produksi kita stop. Nah, itu adalah definisi dari pembayaran esensial atau cost esensial dan kritikal. Itu tetap harus berjalan dong. Kalau nggak, company kita nggak jalan. Nah, itu harus ditaruh di priority nomor 1. Kalau bagi pabrik nih, misalnya pabrik kertas atau pabrik kayu yang waktu saya bekerja,
Nah, kalau nggak ada kayu, ya kita nggak produksi. Jadi kita harus bayar dulu, bayar kayunya, energi. Untuk bikin kan kita butuh listrik dan juga karyawan yang kerja. Nah, itu 3 kalau dari saya. Cuma kan industri Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi audiens di sini kan macam-macam. Ada yang di retail, ada yang di service. Service kan nggak ada pabrik. Nah, makanya itu semua harus dikembalikan, disesuaikan dengan cash priority masing-masing bisnis sektor. Oke, ini setup budget 1. Bisa diikuti ya semua ya? Atau kira-kira ada pertanyaan? Mungkin nanti di sesi tanya jawab ya. Oke, saya lanjut aja ya. Kalau gitu Silakan ya. lanjut. Terus, move this window away from next aja. Oke, yang kedua, kita sebenarnya menyediakan cadangan. Nah, beberapa perusahaan seperti trading, retail, dan juga manufacturing, mereka ada yang namanya inventory. Nah, ini emang sedikit berbeda dengan industri service, di mana manufacturing dan trading itu kita harus ready dengan cadangan dan persediaan. Itu harus di-set seminimal mungkin, karena kita nggak mau uang kita stop di situ. Harus dijaga kuantitinya, karena nggak bisa terlalu rendah juga, di mana waktu orang butuh barangnya kita nggak ada. Jadi harus disesuaikan lagi nih. Kadang-kadang forecast sudah dibuat, ya kan, sales sudah dibuat, expense sudah dibuat, tapi kita lupa dengan segi inventory kita gitu loh. Jadi uangnya jatuh, maksudnya uangnya stop di situ, mati di situ. Dan yang kedua, poin 2 dari setup budget 2 ini adalah pastikan juga karyawan masing-masing Bapak Ibu, yang mungkin ada karyawan, ini sebenarnya poin yang bisa menjalar, maksudnya bisa meluas topiknya, karena karyawan ini kan juga manusia, saya juga pernah jadi orang kerja. Ini jadi dilema, terus terang bagi banyak pengusaha yang saya kenal. Karena mereka dilema harus cost, ya kan, harus ini, ya itulah beban moral gitu loh. Makanya menurut saya bisa address sejauh, misalnya ada 100 karyawan. Saya percaya kepada 30 karyawan karena mereka esensial, karena mereka bisa menjaga bisnis saya gitu. Karena mereka sudah bagian care dan peduli, produksi harus jalan. Penjualan saya harus jalan, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau kerja karena saya punya bagian di dalam perusahaan ini. Karyawan harus punya sense of belonging atau rasa kepemilikan. Karyawan yang seperti itu yang saya pegang justru, yang saya nggak let go. Nah, pastikan karyawan-karyawan yang berada di posisi krusial ini benar-benar mendukung bisnis perusahaan Bapak Ibu. Nah, itulah setup budget 2. Ada 2 poin di sini. Inventory, yang pertama. Yang kedua adalah karyawan. Dan yang ketiga, setup budget 3, ini terakhir dari poin pertama, yaitu saya bukannya mengharuskan, tapi untuk sekarang ini, karena budget kita dipakai untuk kegiatan yang lebih esensial, jadi untuk kegiatan investasi, ekspansi, R&D, penelitian, kecuali Bapak Ibu bergerak di bidang medis ya, yang sekarang mungkin berusaha juga untuk menemukan cure-nya, R&D sangat diperlukan. Nah, tapi kalau bukan, sebaiknya dipakai untuk reforecast lagi, mungkin lebih dari setahun, karena saya orang accounting, jadi saya lebih konservatif lah, dan memastikan bahwa perusahaan itu bisa survive di masa-masa seperti pandemi ini. Dan poin kedua saya dari budget nomor 3, P2P lending. Ini menjadi pilihan untuk memperoleh emergency funding sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan promosi, tapi karena kita emang didatangkan ahli seperti Pak Willy Sanjaya dari Coinworks, nggak usah jauh-jauh, bisa tanya langsung ke beliau. Seperti itu ya. Nah, itu end dari poin pertama, yaitu setup budget. Nah, yang kedua, yang terakhir, adalah adapt to new business model. Sekali lagi, strategi ini dikembalikan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan seminar ini. Karena strategi masing-masing perusahaan, strategi masing-masing sektor, strategi masing-masing
retail lah, selling atau apapun itu bermacam-macam gitu loh. Tapi dari semuanya itu saya cuma bisa simpulkan karena ada beberapa mengambil strategi yang agak berbeda. Mungkin di sini ada yang distributor besar, ya kan? Dan mau nggak mau, beberapa teman saya dia bilang, oke, saya harus berubah. Nggak bisa kalau B2B ke bisnis lagi, bisnis lain juga kesulitan. Akhirnya ke end product. Di sini di sektor misalnya kebutuhan bahan pokok yang dulunya misalnya suplai sayur 1 ton atau 100 kilo, ya mau nggak mau mereka agak sedikit berdarah sih hiring lagi orang sales untuk approach dari B2B ke B2C gitu loh. Agak repot, tapi demi survive kita harus seperti itu. Menciptakan bisnis model berbasis online seperti yang tadi saya kasih gambaran di slide sebelumnya, di mana toko offline itu adalah majority yang melakukan cut hingga 90%. Jadi menciptakan bisnis model baru berbasis online menurut saya adalah pilihan yang lumayan tepat. Tapi sebelum memulai itu kita harus set dulu. Tapi kita udah ada platform banyak, ada Tokopedia, ada ya walaupun beberapa yang udah terlalu besar ya sulit untuk justify ke Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, itu harus mulai dipikirkan. Nah, itulah 2 poin dari adapt to new business model. Slide berikut sebenarnya hanya opsi tambahan bagi perusahaan yang benar-benar memiliki karyawan lebih. Jadi mungkin perusahaannya udah ada yang besar, yang udah PT dan omset atau net sales, gross sales-nya ada di atas 10 miliar, hiring orang kan pasti mudah. Dan juga udah ada orang-orang yang setia di dalam. Nah, itu bisa membuat tim manajemen crisis. Mereka sudah mengerti dan mengikuti bisnis Bapak Ibu dari lama, dari perusahaan mungkin sudah berdiri, mengerti dan dapat dipercaya. Maksudnya pikiran satu orang itu ya bisa menghasilkan mungkin beberapa alternatif. Tapi kalau digabungkan dengan orang yang benar-benar mempunyai visi misi yang sama, itu bisa create another idea. Nah, itu sebenarnya bisa diambil, bisa ditelaah, dan bisa dijalankan. Jadi nggak selalu karyawan itu expense. Karyawan itu menurut saya adalah aset. Emang ada yang aset gitu. Emang itu yang harus dipertahankan. Jadi nggak melulu soal, wah ya udah punya bisnis ini susah nih bro, gini-gini. Udah deh, gua mau lay off aja ya. Nggak segampang itu. Kalau saya mah dilema. Saya punya karyawan juga. Ya beban moral lah. Mereka ada keluarga, ada anak. Nggak segampang itu gitu loh. Bagi pengusaha pasti ngerti lah. Maksud saya ini gitu loh. Berkomunikasi baik juga mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran para karyawan. Ini juga dibutuhkan. Makanya tim manajemen crisis ini is good to have, tapi nggak need to have gitu loh. Good to have gitu. Jadi bisa kasih masukan ke kita. Dan ini bersifat opsional bagi perusahaan yang mungkin mempunyai karyawan lebih. Opsi lain, nah, mungkin kita yang dengar seminar ini dalam posisi terjepit misalnya. Ya kan sudah pusing. Nah, langkah-langkah ini mungkin bisa relief Bapak Ibu untuk sementara waktu. Jadi ngomong kepada pihak kreditor, misalnya bank lah atau vendor-vendor, ya termasuk dalamnya juga ada karyawan untuk memperpanjang pembayaran kreditor, negosiasi penangguhan pembayaran sewa atau kredit. Dan juga bukan hanya kreditor, ke customer juga mungkin kita bisa nego untuk pembayaran lebih awal misalnya. Nah, ini slide kedua atau ketiga terakhir saya, dan poin yang ini adalah memanfaatkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah kadang saya sulit nih membaca di berita. Soalnya belum ada, ya ada beberapa yang udah pasti dan dikeluarkan oleh OJK, disetujui oleh Presiden. Tapi beberapa nih masih rencana, masih maju mundur. Jadi saya mau coba update saja gitu. Kebijakan pemerintah di sini yang pasti udah keluar yaitu POJK stimulus nomor 11, POJK nomor 3 tahun 2020. Bisa di Google. Ini memberikan keringanan atau relief juga, relief treatment buat para UKM atau UMKM, seperti penundaan kewajiban pembayaran, bunga bank lah, atau platform kredit. Nah, ini ada di POJK. Dan juga ada kartu prakerja, ya seperti Bapak Ibu udah tahu,
tersedia 20 gelombang. Saya udah lupa, sekarang ini udah gelombang ke berapa. Nah, ini ada kartu prakerja. Dan April tanggal 17 apa 16, saya lupa, ini baru keluar atau mungkin seminggu lalu ya, tarif perusahaan itu turun ke 22%, yang sebelumnya 25%. Jadi emang sering baca berita, dihindari yang negatif lah. Maksudnya kita udah tahu, ini event yang uncontrollable. Jadi apa yang uncontrollable kita nggak bisa apa-apa. Mendingan kita kontrol apa yang kita bisa kontrol. Internal perusahaan kita. Seperti pajak. Kita bisa tahu, turun ya, oke kita manfaatkan. Semua kita coba maksimalkan. Dan ini ya sebenarnya terakhir dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan seminar saya, walaupun agak sedikit singkat. Dan berikut mungkin saya kembalikan kepada panelis, mungkin dari Mbak ini. Sebentar. Halo. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya yang sangat-sangat detail dan sangat-sangat insightful juga buat teman-teman yang udah join. Dikarenakan waktu kita mungkin nggak begitu panjang, mungkin kita langsung buka sesi tanya-jawab aja ya. Untuk Mas Willy Sanjaya, mungkin bisa sedikit info juga perkenalan diri dan mengenalkan juga dari bisnis modelnya Coinworks itu seperti apa. Ya, silakan. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah join. Saya Willy Sanjaya, saya di Coinworks sebagai Head of Financial Consultant. Jadi Coinworks itu apa sih? Kita ini peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending yang tugasnya ini hanya sebagai jembatan antara pendana dan peminjam. Gitu. Jadi kita yang menghubungkan antara mereka yang memiliki kelebihan dana, bisa bertindak sebagai pendana, atau mereka yang membutuhkan dana, yang bisa bertindak sebagai peminjam atau borrowers. Nah, tetapi di sini keunikan dari Coinworks, kita hanya fokus pada productive loan. Artinya kita hanya fokus pada pembiayaan atau pendanaan untuk pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif, seperti untuk kegiatan bisnis atau untuk kegiatan pendidikan. Pendidikannya pun baik itu untuk pendidikan informal ataupun pendidikan formal. Nah, untuk bisnis sendiri, pendanaan yang bisa didanai di Coinworks itu juga kita sedikit berbeda dengan lembaga keuangan lain, misalnya seperti bank. Salah satu yang menjadi keutamaan dari peer-to-peer lending ini adalah kita tidak adanya kolateral atau jaminan. Jadi tenornya juga singkat, antara 1 sampai 24 bulan. Kemudian kita juga bisa membantu mendanai peminjam dari jumlah 10 juta sampai 2 miliar rupiah. Jadi dari 10 juta sampai 2 miliar rupiah tanpa adanya jaminan. Dan kita menggunakan integrasi data untuk bisa melakukan analisis terhadap calon peminjam. Jadi nanti kalau sudah lolos dari tim risk dan analis kita, baru nanti bisa naik ke marketplace Coinworks. Nanti bisa tinggal tunggu waktu pendanaan sebesar 8 hari untuk kita bisa lihat apakah jumlah dana yang kita butuhkan sudah dipenuhi oleh lenders yang mau mendanai pinjaman kita. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, kita langsung aja nih ke pertanyaan mengenai emergency fund gitu ya. Di sini ada pertanyaan dari Arif Nuari. Mungkin ini cocok untuk Pak Willy Sanjaya ya. Apakah ada ukuran emergency fund yang ideal? Ya, untuk ukuran emergency fund yang ideal itu ada atau enggak sih? Sebenarnya kita lihat dulu tergantung dari jenis, tipe bisnis dan juga kalaupun individu adalah tipe keluarganya bagaimana gitu. Tapi kalau di sini kita berbicara masalah bisnis, sebenarnya yang paling aman, saya setuju dengan Pak Jimmy tadi bilang, memang paling minimum itu ada di 6 bulan. Jadi kita bisa hitung semua total biaya kita, baik itu biaya tetap atau biaya variabel, kita hitung semua total pengeluaran kita, termasuk untuk operasional, termasuk untuk produksi, kita hitung semua, minimum kita kalikan 6. Jadi jika terjadi sesuatu, kita bisa bertahan sampai 6 bulan, itu angka yang paling minimum. Gitu. Nah, untuk misalnya bisnis yang sifatnya sangat beresiko tinggi untuk mengalami fluktuasi, itu sebenarnya kita sarankan harus di atas 12 kali. Atau artinya kita harus rencanakan forecasting kita bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Dan yang paling penting juga, emergency fund ini bukan hanya digunakan untuk kalau keadaan genting saja sih sebenarnya, kalau dalam bisnis. Ini juga bisa kita gunakan untuk bisa kita mendapatkan kesempatan bisnis baru. Misalnya seperti ini. Kita dapat satu project baru nih, kita dapat satu project baru yang nilainya cukup besar, tapi kita sendiri secara cash flow kita nggak punya dana untuk
membiayai produksi tadi dari satu proyek yang baru. Nah, itu juga kita bisa menggunakan emergency fund untuk kegiatan operasional tadi. Jadi kita tidak kehilangan kesempatan bisnis kita. Itu juga bisa kita gunakan. Jadi selain misalnya untuk pengaman pada saat situasi sulit, juga kita bisa gunakan sebagai pengaman kita untuk tetap mendapatkan kesempatan bisnis sih. Gitu. Oke, kalau untuk presentasinya sendiri itu berarti dihitung dari pengeluaran ya, bukan pemasukan. Kalau misalnya tadi. Ya, karena sebenarnya kalau dalam financial planner sendiri, kalau seperti misalnya kita menghitung untuk individu, itu kan gampang. Kita lebih enak menghitung dari pendapatan, karena kita tahu pendapatan per bulan berapa, bisa kita prediksi itu. Tapi dalam bisnis sendiri, yang paling gampang kita prediksi itu adalah biaya operasional dibandingkan pendapatan sendiri. Karena kan perusahaan bisnis, kita nggak tahu nih, ada pelanggan bayar misalnya atau enggak, atau ada yang nunggak, segala macam, itu akan lebih sulit untuk kita melakukan perhitungan forecasting. Jadi yang paling gampang adalah menghitung dari total biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Nah, dari nilai tadi kita bisa kalikan dulu di angka paling minimum di 6 bulan sih untuk bertahan. Gitu. Tapi sih kita biasanya financial planner juga kita sarankan lebih dari 6 kali. Seharusnya di atas 12 kali. Itu untuk saving dan untuk jaring pengaman bagi bisnis kita kalau terkena situasi sulit seperti ini. Oke, terima kasih Mas Willy. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Aditya Aji, mungkin untuk Pak Jimmy ya. Bagaimana cara perusahaan memilah expense apa aja yang perlu di-cut dan mana yang perlu dipertahankan kalau dalam kondisi seperti ini? Good question. Pertanyaan bagus. Kalau saya bisa memilah expense itu menjadi 2 bagian. Variable expense dan fixed cost. Jadi sebenarnya lebih cost sih. Variable cost dan fixed cost. Kalau sales kita menurun, variable cost juga pasti menurun. Variable cost di sini maksudnya apa? Misalnya ya, saya produksi sayur, misalnya. Nah, cost saya untuk penjualan sayur itu apa? Pasti kan sebelum sayur itu dijual, harus ditumbuhi dulu sayurnya dari bibit. Bibit itu, bibit, vitamin, listrik, nah itu tuh sebenarnya variable cost. Nah, kalau produksi saya selama 1 bulan misalnya 100 kilo, ternyata di pasaran yang beli dari 100 kilo sebelumnya, waktu sebelum COVID, sekarang turun nih ke 50 kilo saja, ya kan? Berarti karena saya pay attention terus nih, maksudnya menyimak keadaan market, oh ternyata market nggak butuh 100 nih, ya udah kalau gitu saya 50 aja, ya kan? Nah 50 itu nanti saya sesuaikan, waktu saya beli bibit, waktu saya isi penampungan air untuk pengairan, nah itu tuh masuk ke variable cost. Nah, yang sifat seperti itu, variable cost itu pasti akan menurun sesuai dengan tingkat penjualan. Yang jadi masalah di sini adalah fixed cost. Fixed cost ini sebenarnya tidak peduli kalau dia ada penjualan, nggak ada penjualan, nggak peduli juga, tetap aja costnya segitu. Contoh, pembayaran rent, pembayaran karyawan misalnya. Nah, itu fix terus gitu. Nah, itu harus disiasati. Nah, kalau rent kan ada juga emang dari kebijakan pemerintah yang udah bicara misalnya. Oh, misalnya dalam hal ini karena ini bersifat setengah force major, kita bisa negosiasi. Nggak bisa nih, kita harus tetap bayar cicilan, harus bayar ini, bayar itu. Tolonglah gitu loh. Dari rent ini misalnya ditunda dulu. Nanti waktu sudah berjalan kita bayar cicil pelan-pelan. Atau mungkin kita harus aware juga sih dengan apa yang ada atau yang terjadi di perusahaan kita sendiri. Contohnya ada faktor-faktor yang sebelumnya karena kita sibuk di luar, karena mungkin kita misalnya pemimpin perusahaan kan nggak kerjaannya cuma di dalam perusahaan, harus di luar. Pay attention ke customer. Nah sekarang kita ada waktu nih untuk lihat ada nggak ya yang bocor misalnya, ada nggak ya yang misalnya salah nih manajemennya nih. Kita harusnya R&D, kita harusnya invest, kita mendingan fokus dulu nih, kita benahin dulu di dalam. Nah, itu balik nih ke setiap industri. Makanya kalau mau lebih spesifik, saya harus tahu dulu industrinya apa. Baru dibedah tuh. Seperti itu. Gimana dari Aditya ya? Ada yang kurang jelas mungkin? Ya, itu ada pertanyaan lanjutan. Untuk dana darurat perusahaan, pengeluaran apa saja yang masuk ke dalam perhitungan dana darurat tersebut dan dengan jangka waktu berapa lama? Silakan, mau Pak Jimmy atau Willy?
dana darurat saya serahkan ke Pak Willy, lebih ahli kayaknya ya Pak. Iya, sama seperti yang saya bicarakan sebelumnya sih. Dana darurat hitungnya dari mana? Yang paling gampang kalau untuk bisnis kita sudah tahu berapa fixed cost kita sudah tahu pengeluaran bulanan kita, misalnya untuk bayar biaya-biaya tetapnya berapa. Dan untuk biaya variabel kita bisa memperhitungkan perkiraan forecastingnya saja sih. Jadi kalau kita menghitung berapa jumlah dana yang darurat yang harus kita siapkan, kita hitung dari fixed cost-nya dan variable cost-nya yang bisa kita estimasi. Nah, kemudian minimum kita kalikan 6 dari jumlah tadi. Itu yang paling sedikit. Atau 12 kali juga lebih aman, lebih baik lagi. Tapi minimum di 6 saja. Misalnya, jadi dengan asumsi kalau terjadi sesuatu, kita situasi sulit seperti ini, setidaknya, paling tidak, bisnis kita masih bisa berjalan 6 bulan. Paling tidak gitu, kita bisa bertahan 6 bulan untuk tetap melakukan operasional. Itu yang paling paling singkat sekali gitu. Jadi untuk fixed cost kita sudah pasti dapat perhitungan, untuk variable kita bisa estimasi kira-kira rata-rata produksi kita berapa. Jadi kita bisa tahu berapa total biaya yang kita keluarkan dari variable cost tadi, kita tambahkan dengan fixed cost, kita kalikan di angka minimum di 6 kali gitu. Jadi minimum kita bisa bertahan survive 6 bulan. Itu yang paling disarankan. Tetapi kalau bisa, memang pencadangan dana darurat itu tidak pada saat sekarang nih. Sekarang lagi heboh pandemi corona, baru orang rame-rame membicarakan, mencadangkan yang namanya dana darurat gitu. Jadi seharusnya tetap dana darurat itu dicadangkan sebelum terjadi sesuatu sih, karena itu memang sifatnya untuk pencegahan. Gitu. Jadi memang lebih baik jauh-jauh hari kita sudah persiapkan dana darurat. Kalaupun memang dana darurat kita itu sudah lebih dari yang kita inginkan, misalnya saya mau dana darurat kita 12 kali dari total pengeluaran kita, gitu. Tapi tiap bulan kita ada lebih, kita isi lagi dana darurat kita nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi, dana darurat tadi yang kita saving, harus kita investasikan juga bisa. Jadi kalau kita simpan di current account cash bank perusahaan aja kan nggak dapat apa-apa nih. Nah, kita bisa dapat tambahan income lagi dengan kita saving jumlah dana darurat kita tadi yang sebelum kita pakai ke instrumen investasi yang sifatnya sangat liquid. Jadi lumayan, kita bisa dapat tambah gain lagi jadi nantinya. Saya mau tambahin sedikit sih sebenarnya. Di luar hal itu. Bukan tambahin sih. Saya mundur sedikit deh. Kan tadi kita ngomonginnya cost, fixed cost, variable. Nah, tim Mekari di sini ready kan ya? Nah, jadinya siapa di sini yang mungkin, kalau saya nih, untuk perusahaan saya misalnya, saya pakai jurnal sebenarnya. Jadi saya bisa tahu. Jadi saya lihat nih, oh kalau saya nih segini nih tiap bulan nih. Karena apapun yang saya input, itu jadi informasi untuk saya. Dan saya di sini kebetulan pakai jurnal. Jadi saya bisa ada fitur pemilahan. Ada berapa report ya? Kalau nggak salah lebih dari 20 report ya. Dari itu. Untuk kasih tahu kita nih, informasi yang kita dapat untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita sulit atau nggak bisa dibantu software, ya pengambilan keputusan kita ya semakin sulit gitu loh. Jadi di sini bukan artinya jualan, tapi tools financial ini sangat penting di hal-hal seperti ini untuk alokasi budget emergency funding, untuk melihat inventory kita ada berapa, untuk melihat siapa sih yang kita harus bayar atau customer mana yang belum bayar ke kita. Itu kita butuh aplikasi itu. Nah, di sini saya pakai jurnal gitu. Jadi saya tahu, oh ini klien saya belum bayar nih. Jadi saya tahu, ini bisa ditagih duluan nih gitu loh. Jadi saya ada cash gitu di tangan saya. Nah, jadi penting juga aplikasi tersebut diaplikasikan kepada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan seputar jurnal, nanti bisa tanyakan langsung. Cuma itu sekian dari saya. Jadi agak mundur sedikit karena saya pikir semuanya ya saya anggap di sini yang hadir pasti pinter-pinter lah, udah tahu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan. Pemakaian dana cadangan perusahaan. Saya bisnis jasa activation agency yang sangat terdampak sekarang ini. Jadi mungkin sering bikin offline events gitu ya. Kapan pemakaian dana cadangan perusahaan bisa dilakukan? Dan apakah cadangan ini bisa dimasukkan pada forecast yang tadi? Silakan Pak Jimmy atau Pak William. Ya. Ya, Pak Jimmy mungkin. Saya baca dulu ya. Pengeluaran apa saja yang masuk ke dalam perhitungan dana darurat tersebut. Oh, agency ya. Agency itu berarti service ya? Iya. Ya, betul. Berarti ya kita lihat breakdown-nya nih, dari cost-nya itu apa saja.
Cuma dari accounting ini sebenarnya kalau kita bicara ini agak sedikit melihat masalah dari segi akuntansi dan manajemen. Sebenarnya saya lebih ke akuntansi, cuma karena exposure-nya sebelumnya dulu manajemen juga, jadi saya coba kasih alternatif. Jadi agensi di sini, jadi agensinya bergerak di bidang apa tadi? Bentar ya, saya lihat. Mungkin kalau saya lihat sih ini sepertinya sering fashion. mungkin ya. Fashion agency mungkin Fashion. seperti ya. Fashion Seperti untuk activation agency itu. Activation tuh dia agency lebih ke campaign bikin untuk event gitu. gitu. Campaign. Ya kalau strategi dari manajemen ya eventnya atau campaign-nya ke social media sekarang. Tetap ya harus shifting ke online ya Pak ya. Nanti budgetnya dialokasikan nih misalnya kepada aplikasi Instagram misalnya. Ada promote kan, nah bisa ke situ. Dan juga ya bersifat online karena user ini banyak banget loh sekarang yang pindah, yang orang tadinya sightseeing di offline keluar sekarang di rumah. Mereka di rumah itu stres. Kalau nggak ada internet saya lagi bayangin nih, nggak ada internet tiba-tiba kita nih mati lampu gitu, waduh itu kacau sekali itu. Pasti mereka kan browsing ya kan, apapun pasti ke catch lah beberapa customer atau algoritma program yang orang itu emang sering search bagian itu. Dengan ya taruh budget di Instagram atau di sosial media yang lain atau online campaigning atau online sistem seperti itu bisa kelihatan tuh. Malah saya cukup ini juga sih kaget juga karena banyak tools dari Instagram yang memberi banyak statistik. Siapa yang lihat tapi interest, siapa yang benar-benar interest, siapa yang cuma lihat di scroll doang, gitu loh. Dari itu region-nya di mana-mana aja. Nah, itu bisa digunakan untuk daripada kita campaign ke offline, mending kita shifting ke campaign online misalnya. Ya, betul. Mungkin kayak salah satunya seperti yang kita lakuin sekarang ini ya Pak ya. Kita biasanya event mungkin ketemu, ngumpulin teman-teman para pelaku usaha, para pebisnis di sini buat after office, ngobrol, diskusi. Sekarang kita harus tatap mukanya pakai Zoom gitu. Makanya saya kalau ada pertanyaan biasanya kan langsung nih, ada orang bertanya pada saya langsung dengar, kalau ini saya harus baca dulu. Akan pertanyaannya saya scroll ke ini yang mana yang ini. Ya seperti itu. Dari apalagi nih kira-kira udah oke atau ada yang kurang ya, tapi kita nggak bisa pungkiri karena emang traffic sekarang orang lebih dari segi customer sendiri semuanya menahan diri kok untuk kita lebih irit dari tadi, makanya di luar pesan-pesan terus, sekarang udah mulai banyak yang masak sendiri di rumah. Jadi ya emang orang sekarang lagi coba menahan diri, makanya emergency plan dan funding itu dibutuhkan. Baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Biaya operasional normal atau biaya operasional low revenue? Operasional normal, operasional low revenue. Ini bicara tentang OPEX, operational expense kan biasanya. Ya. Nah, sebenarnya accounting di sini itu mengikuti gerak-gerik manajemen. Jadi selain memberikan arahan dan seperti kompas lah di perusahaan, itu accounting ini membantu pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Tapi dalam hal ini biaya operasional normal ini atau operational expense ini dalam kategori atau sektor apa ya Mas kalau boleh tahu? Untuk Bapak Aditya mungkin nanti bisa dibantu jawab ya. Langsung, untuk industri retail fashion, ini ada pertanyaan. Masih retail fashion ya? Ya, masih retail fashion. Yang saya ngerti, biasa operasional low revenue ini kita udah keluarin biaya operasional, tapi timbal balik dari revenue itu sedikit gitu Mas maksudnya. Sekarang kalau menurut saya strateginya mudah saja. Jadi kita kan pasti menekan cost serendah-rendahnya, dan memaksimalkan sales setinggi-tingginya. Itu kan konsep para pebisnis lah pada umumnya, ya kan? Net income lebih tinggi, cost direndahkan. Nah, emang dari variabel atau terms-termsnya itu macam-macam tuh tiap perusahaan.
beberapa bilang ada Beda-beda ya. EBITDA lah, ada apa. Nah, di sini saya coba mau nangkep dulu sih. Maksudnya bisnis operational low revenue ini seperti apa gitu. Karena saya terbatas juga terkadang karena saya di industri manufacture bukan di advertisement misalnya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Putro. Untuk Pak Willy terlebih dahulu ya. Interest rate untuk peer-to-peer lending dibandingkan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya itu seperti apa? Apakah relatif lebih tinggi? Mungkin ini dari sisi investment product gitu ya, Pak Willy Sanjaya. Ya mungkin saya jelaskan dari sisi dua-duanya ya. Jadi Boleh, biar nggak boleh. bingung. Ya, jadi gimana sih interest rate atau tingkat bunga untuk peer-to-peer lending dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lain? Dari sisi peminjam, tentu saja tingkat bunga yang harus dibayarkan peminjam tadi dibandingkan dengan bank dan lembaga keuangan itu biasanya cukup bersaing ya. Artinya di sini peer-to-peer biasanya tidak setinggi lembaga keuangan lain sih biasanya. Tetapi untuk dari sisi pendana, tingkat bunga yang bisa diperoleh si pendana tadi atas pendanaannya kepada peminjam itu juga biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan bank. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini peer-to-peer lending itu tidak ada spread bunga, artinya tidak mengambil selisih bunga. Jadi bunga yang dibayarkan oleh si peminjam tadi itulah yang akan diperoleh si pendana seperti itu. Berbeda dengan misalnya bank dan lembaga keuangan lain yang bisa mengambil spread bunga. Misalnya kalau kita menaruh deposito, kita di 6% misalnya, kemudian kalau kita mengajukan pinjaman, bunga yang kita bayarkan biasanya lebih dari angka deposito tadi. Itu spread bunganya biasa diambil oleh bank. Nah, kalau peer-to-peer tidak ada. Nah, tetapi juga berlaku, kalau dari sisi investment side, berlaku high risk, high return. Jadi setiap tingkat bunga return yang ditawarkan tinggi, pasti juga memiliki risiko yang tinggi sih. Nah, salah satu risiko di peer-to-peer itu misalnya terjadi gagal bayar oleh si peminjam, atau risiko yang paling tertinggi yaitu adanya, yang pertama adalah telat bayar dari peminjam, atau risiko yang paling tinggi dari peer-to-peer itu adalah risiko gagal bayar. Gitu. Jadi ketidakmampuan si peminjam tadi untuk melakukan pembayaran. Tetapi khususnya sendiri kalau di CoinWorks, kita punya mekanisme mitigasi risiko yang cukup baik, artinya jika sebagai pendana, pinjaman yang kita danai terjadi gagal bayar, kita sudah ada dana proteksi sesuai dengan grading peminjamnya masing-masing. Oke, kembali lagi tadi kan ngebahas tentang gagal bayar gitu. Misalnya nanti ada salah satu borrower yang mungkin berhalangan atau misalnya terlambat melakukan repayment, itu apa yang dilakukan oleh CoinWorks sih, Mas Willy? Mungkin bisa diinfo juga ke teman-teman. Ini dari sisi peminjam ya? Dari sisi peminjam. Oke, jadi kalau misal terjadi keterlambatan bayar, tentu saja sebagai peminjam harus ada biaya bunga keterlambatan yang harus dibayarkan. Karena ini sebagai bentuk kompensasi dari kepada pendana, karena mereka pasti kan ada ekspektasi pengembalian yang sudah dijadwalkan oleh si pendana. Jadi dengan adanya keterlambatan bayar tadi, tentu saja peminjam harus membayar bunga keterlambatan. Dan tentu saja itu harus terus dibayarkan gitu ya, karena jika tidak nanti kita juga punya tim yang bertugas untuk melakukan collection atau proses penagihan terhadap peminjam, tentu sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh regulator, dalam hal ini OJK gitu ya, dengan menggunakan etika yang sangat baik misalnya, dengan sopan santun, tetapi juga tetap saja sebagai peminjam juga tetap harus menjaga etikat baik untuk tetap melakukan pembayaran sih. Karena satu hal yang perlu teman-teman tahu, data saat ini itu semua sudah link satu sama lain antara lembaga keuangan. Jadi fintech dalam hal ini BAP, fintech lending itu juga sudah bisa connect data dengan BI, gitu, dalam hal ini BI checking, Pevindo gitu. Jadi kualitas credit scoring itu kita bisa cek antar lembaga keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya permasalahan di lembaga keuangan lain, itu juga kita di peer-to-peer lending bisa cek juga. Oke, baik. Ini saya lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi yang langsung masuk. Untuk bisnis di peer-to-peer sendiri, bagaimana menyiasati keadaan untuk perusahaan survive sekarang ini di saat banyak investor yang cenderung menahan dana untuk pembiayaan? Nah, mungkin Pak Willy bisa ceritain gimana sih kondisi dari CoinWorks ini saat ini, pendananya tuh apakah mereka tetap banyak yang invest atau ada industri tertentu mungkin? Itu dari Danamart di Q&A. Oke.
begini ya kalau event online. Tunggu dulu. Iya. Saya juga. Untuk bisnis PTP sendiri bagaimana Mas Yatika? Dan untuk perusahaan survive sekarang ini banyak investor yang cenderung menahan dana untuk pembiayaan. Ya, jadi gini. Kemarin saya juga baru siaran podcast juga untuk CoinWalks gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa dengar podcast saya yang ada di CoinWalks, podcast CoinWalks. Di situ juga saya bilang bagaimana sih untuk perusahaan survive saat ini. Dari sisi peer-to-peer lending sendiri sebenarnya Indonesia itu tahannya di mana sih secara ekonomi? Kita itu punya sektor bisnis akar rumput yang sangat kuat sih sebenarnya. Dalam hal ini tuh UMKM kita tuh sangat kuat sekali gitu. Jadi sebenarnya dengan kita sebagai pendana, kita ikut membantu mendanai di peer-to-peer lending gitu. Berarti kita ikut mendanai bisnis bisnis yang produktif tadi, mendanai produktif loan, bisnis terlebih misalnya dalam hal UMKM, dan itu yang paling tahan sebenarnya terhadap krisis seperti ini. Kita ingat dulu waktu krisis moneter 98, yang menyelamatkan kita itu bahkan justru industri sektor usaha mikro dan kecil gitu. Misalnya Menteri Sosial minta bantuan ke rumah makan Padang, warteg untuk menyediakan makanan buat proyek konstruksi misalnya. Nah, itu yang terjadi juga pada saat ini. UMKM kita malah justru berkembang dengan adanya kondisi seperti ini. Nah, dari sisi pendana banyak nggak sih yang menahan diri? Banyak juga yang berkata bahkan cash is king gitu. Jadi mereka nahan dana karena mereka percaya pada saat situasi seperti ini takut nih kalau kita berinvestasi. Nah, sebagai misalnya kita sebagai investor, kita lihat lagi kalau horizon kita jangka panjang, ini malah justru kesempatan yang bagus buat kita melakukan investasi. Karena kita tahu pasti badai pasti berlalu, rebound itu pasti akan terjadi, kondisi pasti akan membaik. Untuk yang horizon jangka panjang, ini kesempatan kita untuk masuk sebenarnya. Lalu yang untuk yang jangka pendek juga sama sih sebenarnya. Yang penting kuncinya di fixed instrument, jangan yang di market yang volatile untuk yang jangka pendek. Nah, peer-to-peer lending sendiri kan dia merupakan fixed instrument gitu ya. Jadi kita mau mendanai si A, kita sudah tahu bunganya berapa, tenornya berapa gitu, yang kita peroleh berapa gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan dari sisi misalnya peer-to-peer lending sebagai penyedia platform, yang kita lakukan saat ini adalah kita memitigasi calon peminjam. Kita lebih selektif lagi untuk bisnis yang terdampak secara langsung, kita langsung reject aplikasinya. Tapi untuk bisnis yang tidak terdampak langsung, kita bisa lakukan analisa berlapis, apakah bisa masuk ke marketplace kita. Gitu. Oke, kembali lagi ke Pak Jimmy. Thank you, Willy, untuk penjelasannya. Nanti di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Kita sampaikan dulu ke Pak Jimmy ya. Untuk metode forecasting, Pak, tadi kan berbicara mengenai UKM. Apa sih metode forecasting apa sih yang relatif akurat untuk digunakan pada perusahaan UKM? Sebenarnya balik lagi, saya pakai ada dua, ada manual dan juga ada apps. Kalau apps saya pakai jurnal, karena di situ ada tools budgeting. Di situ kita bisa pilih dari sell sendiri, kita bisa project. Misalnya keseharian kita juga bisa lihat, oh penjualan hari ini turun, penjualan hari ini naik, turun, naik. Nah kalau susah forecasting seperti itu, kita bisa tarik dalam satu minggu kira-kira average-nya atau rata-ratanya berapa. Itu dari segi sales. Nah itu mau nggak mau kita harus coba pakai Excel. Buat dari sales, kemudian dikurangi expense. Ya emang agak repot. Nah expense itu tadi dibagi dua, ada variabel, ada yang fixed cost. Nah, sebenarnya disinilah fungsi aplikasi. Karena waktu saya punya klien nih, misalnya, semua saya kerjakan Excel, itu makan waktu sekali. Karena kalau mau akurat, accounting itu pada prinsipnya selalu bertolak belakang antara waktu dan akurasi. Kalau mau akurasi sekali sampai 95%, berarti kita harus korbankan waktu. Waktu untuk hitung ulang, ya kan, untuk cek, double check, triple check, untuk mastiin kalau kita inputnya nggak salah. Nah, itu selalu berbanding kebalik. Jadi akurasi, kalau mau ngitung seberapa akurasi, ya kadang kita harus spend waktu. Balik ke contohnya struk orang yang beli sama kita, atau orang kita bayar sesuatu ke orang, pembelian ini, pembelian itu, kita susun tuh semua. Kalau saya sampai seperti itu ya. Maksudnya per minggu, satu minggu ini atau satu bulan ini transaksinya ini. Nah, dari situ udah saya catat semua, saya pilih yang mana yang variabel, yang mana yang fix.
Gitu. Nah, dari situ kelihatan, oh, selama ini gue bisnis makanan, beli daging kemahalan ini, ya kan? Nah, bisa kelihatan tuh. Ya kan? Jadi forecast-nya ke depan, oke, gue mau kurangin nih, dagingnya kemahalan, belinya dagingnya lebih murah sedikit lah, tapi lebih gede atau lebih banyak. Nah, itu bisa dilihat. Yang pasti kita punya gambaran umum, secara garis besar, waktu kita menjalani perusahaan ini, expense-nya apa aja dulu. Kita harus pilih dulu tuh. Itu bisa balik ke rekening bank Bapak Ibu sendiri. Rekening perusahaan ya, misalnya. UKM kalau campur ya mau nggak mau kan ada rekening pribadi. Nah, itu lebih ribet lagi. Ntar lagi, misalnya restoran yang beli daging. Ah, ini beli dagingnya buat keluarga apa buat masak ya ini ya. Nah, itu. Ya kan Super Indo, oke, saya beli di Super Indo atau Hypermart. Oh ya, ini belinya apa aja? Balik lagi ke stroke, kan susah. Jadi, adalah untuk UMKM kita harus benar-benar pisahin. Setelah dipisah, kita telusuri satu-satu. Mau nggak mau seperti itu. Nah, itulah kalau Baik. manual. Saya seperti itu. Cukup menjawab. Kalau untuk free cash flow, itu bisa digunakan nggak sih Pak untuk valuasi UMKM? Ini ada pertanyaan dari Mbak Imelda. Pak Willy atau saya? Silakan Bapak Jimmy mungkin. Mungkin lebih ke Pak Jimmy ya. Free cash Free flow. cash flow itu tergantung ya, karena saya juga belajar sedikit lah di finance, coba memahami, karena accounting sama finance itu kayak kakak adik. Jadi kalau berurusan dengan cash, ya kan, cash nganggur, itu cash itu pasti finance tuh. Jadi perbedaan sedikit ya, sambil kita belajar lah, apa sih perbedaan accounting sama finance gitu. Accounting itu selalu melihat dari sekarang ke belakang. Yang udah terjadi, cost-cost yang udah terjadi, itu segala macam. Dan paling banter, itu bisa melihat setahun ke depan, berbentuk budgeting dan forecast. Nah, tapi kalau berurusan dengan oh gimana ya, saya beli obligasi sampai 25 tahun nih, ya kan, per bulan saya dikasih kupon segini. Nah, itu udah masuk ke area finance, karena di luar 1 tahun. Nah, saya sempat berkecimpung di bidang finance. Mau nggak mau, yang kita lihat dan coba disesuaikan dengan pertanyaan saudara, free cash flow. Nah, free cash flow itu kan ibaratnya uang nganggur, ya kan? Nah, uang nganggur itu ya, saya tahu nih, beberapa mikir, ini kan duit nganggur kan pasti dipakai untuk emergency. Masa dianggurin aja begitu? Kenapa kita nggak masukin ke obligasi atau saham kayak bisa naik turun dulu sedikit? Kan lumayan tuh daripada dia nganggur kan. Misalnya setahun, 6 bulan nih. Ya kan? Kan dipakainya per bulan. Jadi yang 5 bulan nganggur dong. Ya nggak? Nah, 5 bulan itu kan bisa dimasukin lagi kemana, saya ngerti lah pikiran itu. Nah, beberapa bisa masuk ke investasi. Cuma kalau saham itu menurut saya terlalu volatile, karena saya juga pemain di pasar modal. Cuma banyak belajar lah, saya juga banyak belajar gitu. Saya ada salahnya juga, ada ruginya juga. Nggak mungkin di pasar modal itu nggak rugi gitu. Nah, bisa masuk ke situ. Belajar berinvestasi itu penting juga sih. Jadi ke emas misalnya. Yang liquid-liquid deh, jangan yang benar-benar taruh sampai ya susah gitu, terlalu spekulan. Obligasi misalnya. Ya kan kalau misalnya harga spot rate-nya rendah, kita butuh duit, kita mau jual, udah kegerus itu. 5%, 3% lumayan. Nah, jadi harus dijabarin lagi opsinya. Kalau saya pakai metode mind map. Oh, duit nganggur nih. Opsi pertama misalnya ke saham. Kedua, emas. Ketiga, obligasi. Keempat, misalnya apa? Atau bisnis sampingan. Ada lagi, kita jabarin terus tuh. Kita explore mind kita. Apa yang bisa kita lakukan. Nah, karena work from home ini ada leisure tersendiri gitu. Kita banyak waktu, kita jadi bisa banyak berpikir, banyak merenung. Karena merenung itu sebenarnya seperti orang yang bijaksana sebenarnya. Orang diem aja kadang-kadang bisa dibilang bijaksana kalau dia diem. Nah, makanya kita coba pikirin apa nih yang kita bisa lakukan ke depan nih. Nah, alternatif dari saya ya coba belajar berinvestasi, tidak ada salahnya. Cuma bagi yang mempunyai risk tolerance-nya rendah, jangan atau sebaiknya jangan masuk ke daerah investasi yang seperti terlalu volatile lah. Jadi lebih ke bisnis sampingan yang pasti gitu. Makanya banyak tuh UMKM yang banting setir ke restoran atau homemade cooking gitu. Ya. Cuma kan pasti udah sibuk dengan UKM sendiri, saya mengerti. Oke. Sudah Pak Jimmy atau ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah.
ini kita bisa lanjut ke pertanyaan. Dikarenakan waktu kita udah sampai di penghujung acara, mungkin nanti kalau teman-teman di sini mau join ke next Coin Workshop maupun nanti kita bisa bikin acara bareng lagi sama jurnal, bisa langsung cek aja ke sosial medianya Coinworks dan jurnal. Selanjutnya, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk Pak Willy. Di Coinworks, apakah pinjaman dari pendana diasuransikan apabila ada kegagalan bayar atau bisnis dari si peminjam? Dan ada nggak sih yang syariah? Oh gitu. Oke, kalau untuk di Coinworks, pinjaman dari pendana apa diasuransikan? Jadi kalau untuk di Coinworks yang diasuransikan itu hanya jiwa dari peminjam. Gitu. Jadi jiwa dari peminjam itu yang diasuransikan. Kemudian untuk pinjamannya sendiri itu kita tidak menggunakan asuransi, tapi kita menggunakan mekanisme dana proteksi, di mana dana proteksi ini kita anggarkan dari 30% revenue Coinworks, kita anggarkan ke dana proteksi. Nanti jika terjadi gagal bayar, maka dana proteksi ini akan cair sesuai dengan grading risk dari borrower tadi. Misalnya kalau teman-teman mendanai peminjam dengan grading A, nanti kalau terjadi gagal bayar, maka dana proteksinya akan bisa kembali 100% pokoknya saja. Kalau B 80%, kalau C 60%. Begitu. Jadi mekanisme dana proteksi seperti itu. Jadi pada saat dinyatakan gagal bayar, 90 hari berturut-turut peminjam tidak bisa membayar pinjamannya, baru nanti dinyatakan gagal bayar. 30 hari setelah dinyatakan gagal bayar, baru dana proteksi akan cair. Gitu. Kemudian, ada nggak yang syariah ya? Pertanyaannya. Ada nggak yang syariah? Berdasarkan prinsip, kalau kita berbicara masalah prinsip syariah, saat ini peer-to-peer lending, khususnya Coinworks, kita memang bukan yang bersifat dan berprinsip syariah, tetapi sebenarnya kalau secara aplikatif, syariah atau tidak, malah saya bisa katakan peer-to-peer lending itu syariah secara aplikatif sih. Karena misalnya seperti apa mekanisme di peer-to-peer lending itu kan adanya prinsip tolong-menolong, keterbukaan gitu ya. Kita tolong-menolong, kita ikut membantu mendanai, memberikan pinjaman kepada peminjam yang membutuhkan. Semua keterbukaan, kita ingin mendanai peminjam si A, resikonya demikian, tenornya berapa, jumlah dana yang dibutuhkan berapa, kemudian bunga yang diberikan berapa, gitu. Itu sudah jelas semuanya. Berbeda dengan misalnya kita tidak mengandung unsur riba menurut saya, karena kenapa? Kalau riba itu, dikatakan riba itu kan sebenarnya kita mendepositkan, kemudian kita dapat bunga 6%. Kemudian kalau kita minjam di bank, kita dapat 11% tanpa kita tahu dana kita yang kita depositkan tadi dialokasikan ke siapa. Nah, itu sebenarnya dikatakan riba gitu. Nah, sedangkan kalau peer-to-peer lending sendiri, kita sudah tahu nih, kita mendanai si A, kita dapat kompensasi tambahan sekian, gitu, sekian gitu. Dan secara yang kita danai juga tentu saja bisnis-bisnis yang tidak melanggar hukum, yang kemudian tidak melanggar ketentuan keharamannya misalnya seperti itu sih. Jadi memang secara prinsip memang peer-to-peer lending khususnya Coinworks memang tidak syariah, tapi secara aplikatif sebenarnya seperti syariah sih, karena memenuhi beberapa unsur tadi, misalnya keterbukaan, tolong menolong, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam penjalanan prinsip syariah sih. Seperti itu, Falta. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ini untuk panelis-panelis yang sangat handal dan udah banyak banget ngasih insight buat kita semua yang udah join di sini. Makasih juga untuk Mbak Vera dari jurnal. Ya, untuk teman-teman di sini yang udah bergabung, kalau misalnya nanti mau tahu event atau webinar atau seminar online yang bakal diadain oleh Coinworks dan jurnal, tuh bisa langsung cek aja ke sosial media kami. Kalau di Coinworks itu @Coinworks. Udah saya tulis di kolom chat. Kalau untuk jurnal bisa Mbak Vera, silakan untuk dapat info. Jurnal sendiri di @jurnalofficial. Jurnal official ya. Aku klik juga ya. Iya, oke. Semua informasi bisa teman-teman dapetin mengenai info event, info mengenai keuangan, bisnis, dan tips-tips menarik juga kita taruh di konten sosial media kita. Jadi stay tune aja, nantinya kita bakalan banyak lagi topik-topik yang akan dibahas di Coin Workshop ke depannya. Oke, mungkin segini aja dulu, cukup untuk kita hari ini. Selamat ngabuburit buat teman-teman yang masih menunaikan ibadah puasa. Ya, semoga sehat-sehat selalu, stay safe, stay home. Kalau memang harus keluar, diutamakan yang
paling perlu aja gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan lagi terima kasih Pak Jimmy, Pak Willy, Mbak Vera, sama tim jurnal semua yang udah mendukung jalannya acara ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join. Selamat sore. Selamat sore. Thank you. Bye-bye. Pak Jimmy. Terima kasih.